Oke, baik kita akan kerjakan berapa soal berkaitan dengan soal aljabar linear elementer. Mungkin yang soal pertama itu kita disuruh untuk menentukan mana yang termasuk persamaan linear. Kemudian nomor 2, berdasarkan ordo yang diberikan, maka kita tentukan bahwa ketika suatu matriks diberikan, dikalikan, dijumlahkan atau gabungannya, kalikan kemudian dijumlahkan, apakah terdefinisi atau tidak. Kemudian soal nomor 3 itu kita hanya melakukan perkalian matriks dari matriks ukuran 2x2, kemudian kita transposkan, kita kalikan, terus kita menghitung trustnya. Nah, mungkin kita mulai dengan yang pertama. Soal yang pertama itu dibilang bahwa manakah dari persamaan yang merupakan persamaan linear. Kita ketahui bahwa ini nih, yang dikatakan sebagai nomor 1 persamaan linear adalah persamaan di mana setiap variabel itu dia harus berpangkat 1. Variabel berpangkat 1, kemudian yang berikut itu dia tidak ada perkalian, antara variabel. Jadi ketika dikasih variabel x tambah y, misalnya x tambah y sama dengan 1, tidak boleh ada x ditambah y ditambah x kali y. Itu bukan persamaan linear. Nah, kemudian yang berikut itu kita bisa sertakan tidak ada fungsi non linear. Fungsi linear seperti apa saja? Misalnya seperti ini, fungsi linear yang termasuk tidak ada fungsi non linear. Ini non linear. Seperti log kan bukan fungsi linear. Kemudian ada mengandung akar, kemudian ada mengandung trigonometri. Nah, ini bukan, dan lain sebagainya. Tapi yang kita ketahui bahwa 3 ini itu bukan merupakan fungsi non linear. Nah, kita punya soal tadi pertama bagian A itu dia bilang bahwa x tambah y itu sama dengan x tambah 3y itu sama dengan 7. Nah, kalau kita lihat di dalam ini tuh tidak ada yang ada perkalian antara 2x kali y, tidak ada, sehingga ini kita bisa namakan sebagai fungsi linear. Tapi kita nanti buat dia merupakan garis lurus. Kemudian yang B itu adalah x1 ditambah 3 x2 sama dengan 5. Nah, ini ada mengandung akar, mengandung akar, sehingga kita bisa tulis ini bahwa bukan fungsi linear.
Jadi A dan B itu merupakan fungsi linear, atau kita bisa katakan bukan persamaan linear atau persamaan linear atau bukan. Ini persamaan, yang ini persamaan linear, yang ini bukan persamaan linear. Kemudian bagian C itu Y sama dengan log X. Ini kali ini sudah jelas sekali. Kita bisa tulis ada bentuk logaritma. Dan kita tahu bentuk logaritma ini tadi itu bukan, ini tuh fungsi non linear. Jadi kita bisa tulis ini apa? Ini bukan fungsi linear. Kemudian bagian D itu A, B, C, D. D itu 3A dikurang 2B dikurang C ditambah A kali C itu sama dengan 5. Ini kalau kita lihat ada perkalian A dan C, itu bentuk ini nih, A dan C nih. Sehingga kita katakan bahwa bukan fungsi linear atau bukan persamaan linear. Bagian C, D, kemudian E itu B sama dengan 1/2X ditambah 3C itu kurang 1. Ini kalau kita lihat dia merupakan fungsi linear atau persamaan linear. Kenapa kita bisa bilang bahwa karena semua variabel pangkatnya 1, kemudian tidak ada perkalian. Tidak ada perkalian antara variabel. Kemudian bagian E, kita lihat bagian F-nya. Bagian F itu P1 dikurang 2P2 dikurang 3P3 ditambah P4 sama dengan 0. Ini itu sudah jelas bahwa ini itu termasuk fungsi linear. Semua pangkat 1. Jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa jadi yang termasuk linear adalah bagian A, bagian E, kemudian bagian F. Sisanya yaitu B, C, D. B, C, D itu bukan fungsi linear. Oke. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Nomor 2 tuh soalnya ini. Misalkan A, B, C, D adalah matriks dengan ordo berikut. A itu ordonya 4x5, B 4x5, C 5x2, D 4x2,
E 5 kali 4, maka tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut ini dapat didefinisikan. Bagi yang dapat didefinisikan, berikan ordo matriks hasilnya. Nah, kita langsung kerjakan saja. Sini kita punya, misalnya diketahui, kita tulisin saja A 4 kali 5, kemudian B 4 kali 5, C nya 5 kali 2, D nya 4 kali 2, E nya 5 kali 4. Nah, kita tentukan yang pertama itu matriks A. Tadi di soal tuh dia bilang kita tentukan matriks B dikali matriks A. Nah, kita tahu bahwa matriks B itu dia berukuran sini saja. B itu dia berukuran matriks, misalnya kita tulis 4 kali 5, kemudian matriks A nya itu ukuran 4 kali 5 juga. Nah, biasa cara yang saya paling suka tuh kita langsung lihat saja begini. Ini kalau teman-teman baca buku Howard Anton Howard itu pasti dia kasih seperti begini untuk kita tentukan bagaimana menentukan ordonya. Kalau kita lihat dia punya kolom itu berbeda dengan kolom matriks B itu berbeda dengan baris pada matriks A, sehingga kita bisa tulis bahwa dia tidak bisa dikalikan karena kolom B itu sama dengan 5, itu tidak sama dengan baris pada matriks A itu sama dengan 4. Seharusnya kalau kolomnya 5, baris A nya 5, itu baru bisa diselesaikan dalam bentuk matriks perkalian. Nah, dengan kalau misalnya ordonya sama-sama matriks 4 kali 5 atau 5 kali 4 atau matriks 2 kali 2, kemudian matriks 2 kali 2, itu baru bisa selesaikan. Kalau dia punya ordo berbeda, kita lihat dulu apakah kolomnya sama dengan barisnya. Kalau sama baru bisa diselesaikan. Kalau misalnya kolomnya beda dengan matriks pertama, kolomnya beda dengan matriks yang kedua barisnya, maka itu tidak bisa diselesaikan, sehingga kita bisa tulis bahwa tidak terdefinisi. B kali A tidak terdefinisi. Kemudian sekarang kita lihat matriks B. Matriks B itu E dikali matriks E dikali matriks A ditambah matriks B. Nah, kita ketahui bahwa kita punya matriks A tambah B, itu kita tulis ini matriks A. Kalau kita lihat kita punya matriks A itu sama dengan begini saja. Matriks A itu 4 kali 5, kemudian ditambah dengan matriks B itu
4 kali 5, sehingga kita punya matriks A tambah B itu tetap menghasilkan matriks A, tetap menghasilkan matriks 4 kali 5. Nah, kalau pada penjumlahan itu tidak jadi persoalan seperti yang terjadi pada soal bagian A, sehingga karena kalau penjumlahan kita bisa lihat bahwa kan ordonya sama, yaitu 4 kali 5, dan matriks B juga 4 kali 5, sehingga sini kita tulis karena A dan B seordo. Nah, kemudian kita punya matriks E itu kita punya matriks E itu 5 kali 4. Sehingga kalau misalnya kita lakukan perkalian A tambah B, nah, sehingga kita lakukan perkalian E itu kita punya 5 kali 4 dengan B nya itu A plus B itu A plus B itu bisa tulis ini 4 kali 5. Seperti saya bilang bahwa kita lihat saja, supaya lebih mudah mungkin saya tulis begini kali ya, saya tulis ulangi itu 5 kali, lebih tulis 4 kali 5, kemudian dikali A plus B itu 4 kali 5. Kalau kita lihat ini perkaliannya bisa dilakukan. Kenapa bisa dilakukan? Karena kolom matriks A itu sama dengan 4, itu sama dengan baris dari matriks A tambah B, itu sama dengan 4 nih, 4, 4. Kolom matriks E sama dengan baris A tambah B. Nah, hasil yang akan kita peroleh dari misalnya kita tulis ini E sama dengan 5 kali 4 dikali A tambah B itu A tambah B tadi 4 kali 5, sehingga nanti kita peroleh hasilnya itu adalah ini nih, E A tambah B, ini semua nanti kita peroleh matriks 5 kali 5. Nah, itu untuk bagian B. Sekarang bagian C. Bagian C masih bisa di sini lah. Bagian C itu matriks A kali C ditambah matriks A kali matriks C tambah matriks D. Kita punya matriks A kali matriks C itu, kalau kita lihat kita punya matriks A 4 kali 5 dikali dengan kita punya matriks C itu ukurannya 5 kali 2. Nanti kita peroleh matriks A dikali C itu kita peroleh ukuran 4 kali 2. Cara mudah lihatnya itu ini, seperti itu. Kita bisa lakukan perkalian karena baris dan kolomnya sama, yaitu 5. Nah, kemudian ditambah dengan matriks D. Kita punya matriks D itu ukurannya 4 kali
2. Kalau kita lihat nih ukuran 4 kali 2, AC juga 4 kali 2, sehingga kita bisa tulis di sini AC 4 kali 2 ditambah D 4 kali 2 itu sama dengan AC plus D. Kita nanti peroleh hasil 4 kali 2, atau bisa kita tulis ini bisa dijumlahkan karena ordonya sama, yaitu kita peroleh hasil 4 kali 2 sama. Nah, kemudian kita lanjut untuk nomor bagian, tadi sudah bagian A, bagian C, kita pindah ke bagian D. Bagian D, kita ganti warna saja nih. Bagian D itu matriks E dikali dengan matriks A kali C. Nah, kita punya matriks A kali C itu tadi kita peroleh AC nya itu 4 kali 2 dari soal C. Saya tulisnya saya dari soal C di atas. Masih bisa kelihatan kan? C itu 4 kali 2. Terus kita punya matriks E itu matriks 5 kali matriks E itu kita punya ukuran 5 kali 4. Kalau kita tulis AC di sini 4 kali 2. AC itu 4 kali 2. Matriks E kita punya 5. Terbalik, seharusnya E dulu. Kita punya matriks E itu 5 kali 4. Kita punya matriks A kali C itu 4 kali 2. Yang perlu di highlight itu yang ini nih, kolom matriks E dengan baris matriks A kali C. Nah, kita bisa tulis bahwa kolom E itu sama dengan 4, baris A kali C itu sama dengan 4, sehingga proses perkalian matriks dapat dilakukan. Nanti kita peroleh hasil adalah matriks dengan ukuran 5 kali 2. Sini kita bisa tulis E A kali C, nanti kita peroleh ukuran matriksnya 5 kali 2. Oke. Kalau kita lihat tidak begitu susah. Sekarang kita lihat matriks E D. Kita pindah matriks E, kita pakai warna ini aja. E itu A kali E ditambah B. Kita punya matriks A kali E itu sama dengan terus matriks A itu ukurannya 4 kali 5
dikali dengan matriks E nya itu 5 kali 4. Ini saya tulis secara kerja gampang saya, sehingga A kali E itu nanti kita berukuran 4 kali 4. Apakah benar? Nah, kita lihat nih, bisa dikalikan karena matriks kolom A itu sama dengan baris pada matriks E. Nah, matriks yang diperoleh itu tinggal lihat hasil ini saja. Baris pada matriks A dengan kolom pada matriks E. Nah, kemudian proses perkaliannya bisa dilakukan, tapi ada persoalan. Kita coba lihat matriks B. Kalau matriks B itu ukurannya adalah matriks 4 kali 5. Nah, kita tahu bahwa penjumlahan matriks dapat dilakukan itu kalau ordonya sama, tapi ini ordonya berbeda, yaitu matriks B itu 4 kali 5, sedangkan matriks E itu E kali A itu 4 kali 5. Nah, kita bisa tulis ini karena ordo berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Atau dengan kata lain, matriks A kali E ditambah B itu tidak terdefinisi. Itu matriks E. So bagian E. Sekarang kita pindah bagian F. F itu kita punya matriks E transpos dikali A. Nah, kita punya matriks E itu kan ukurannya E itu 5 kali 4. Maka kalau E transpos itu, kalau 5 kali 4 kan transpos itu kan bulak baliknya, itu menjadi E transposnya itu menjadi 4 kali 5. Nah, sekarang kita punya matriks A itu ukurannya A 4 kali 5, sehingga kalau kita lakukan perkalian E transposnya 5 kali 4 dikali A nya 4 kali 5. Kalau kita lihat kolom dari matriks E transpos itu sama dengan baris pada matriks A. Itu karena sama, maka bisa dilakukan. Kita bisa tulis bahwa kolom E transpos itu sama dengan 5. Kemudian baris A itu sama dengan 4. Matriks E transpos ada salah nih. Matriks E itu 5 kali 4 ditransposkan menjadi 4 kali 5. A nya itu 4 kali 5, sehingga kita bisa tulis E transpos. Oh, ini salah di sini nih. E transpos harusnya 4 kali 5. Mungkin hapus saja ya. Oke. Sini harus 4 kali 5. Nah, kalau kita lihat sini berbeda.
5 kali 4, 4 kali 5. Karena kolom dari matriks E transpos itu 5 dan barisnya A itu sama dengan 4. Sehingga kita bisa tulis tidak sama. Sehingga matriks E transpos dikali A itu tidak terdefinisi. Sekarang kita mau lihat ini nih, bagian G itu A kali B ditambah B. Nah, matriks A kali matriks B. Kalau kita mau lihat matriks A itu 4 kali 5 dikali matriks B itu 4 kali 5. Ini tuh kita bisa adopsi dari soal nomor 1 tadi. Kita lihat bahwa kolom A itu sama dengan 5, baris B itu sama dengan 4. Kita bisa ini tidak cocok atau tidak sama. Sehingga A dan B itu tidak terdefinisi. Kalau A dan B tidak terdefinisi, berarti A kali B A kali B ditambah B tidak dapat diselesaikan. Kemudian kita lihat bagian H. Kita punya bagian H itu A transpos dikali ditambah E dikali D. Kita punya A transpos itu sama dengan saya bagian apa saja sini. Kita punya A transpos itu ukurannya 5 kali 4. Kita kalau ingin karena apa? Karena kita punya matriks A itu ukurannya tadi 4 kali 5. Kemudian matriks E kita punya ukurannya itu 5 kali 4. Karena A transpos itu 5 kali 4 ditambah matriks E nya itu 5 kali 4, sehingga kita bisa jumlahkan A transpos ditambah E itu nanti kita peroleh hasil adalah matriks 5 kali 4. Kita bisa bilang bahwa ini bisa dijumlahkan. Karena apa? Karena ordonya sama. Nah, kemudian matriks D, kita punya matriks D itu kita punya D ukurannya 4 kali 2. Kalau kita tulis di sini misalnya A transpos ditambah E itu kita punya, dia punya ordonya itu 5 kali 4 dikali D itu ordonya
4 kali 2. Ingat tadi prosesnya kita lihat kolom dengan baris. Nah, kolomnya 4, barisnya 4. Kolom dari matriks A transpos tambah E itu 4. Ditambah baris dari matriks D itu 4. Sehingga nanti kita peroleh A transpos ditambah E dikali D. Kita peroleh ukuran matriksnya adalah matriks 5 kali 2. Oke, itu bagian H. Makanya sampai bagian H saja deh. Oke, sampai bagian H saja, sehingga ini saya bisa tulisin saja. Jadi matriks A itu bagi matriks pada soal A itu tidak terdefinisi. Kemudian matriks B itu terdefinisi atau bisa dikerjakan. Kita hasilkan ordonya 5 kali 5. Bagian C bisa untuk kita tulis terdefinisi kita dapatkan ordonya 4 kali 2. Bagian D terdefinisi kita perlu ordonya tadi 5 kali 2. Bagian C nya tadi bagian C bagian E itu tidak terdefinisi. Bagian F itu tidak terdefinisi juga. F, kalau FG EFG tidak terdefinisi. Kalau bagian H terdefinisi, atau bisa kita lakukan, kita peroleh ordo hasilnya itu adalah matriks dengan berukuran 5 kali 2. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu cuma disuruh cari matriks. Tadi kita punya matriksnya itu loh, kok nggak bisa tercoret ya? Nanti kita lanjutin soal nomor 3 di lembar kerja berikut, video berikut saja, karena dia sudah tidak bisa coret-coret. Dia butuh kita buat lembar kerja yang baru, bukan lembar kerja yang baru, tapi harus ditutup kemudian diulang lagi. Oke, nanti kita sampai ketemu di video selanjutnya. Kita selesaikan nomor 3.